Hai bro, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata India? Pesawat Rafale yang ditembak oleh Pakistan? Ya, memang itu terjadi. Namun bahasan kali ini tentang prestasi yang dicapai oleh India baru-baru ini. Setelah merasakan pahitnya mengalami kekalahan dalam duel tempur di udara dengan Pakistan dan lelahnya ketergantungan alat tempur dari luar negeri, kini pemerintah India baru saja mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanan udaranya dengan menyetujui kontrak pembelian tambahan pesawat tempur ringan LCA Tejas Mk1E. Namun ada yang lebih melelahkan daripada kalah duel dogfight di udara, yaitu menunggu berita tentang keputusan pemerintah yang membuat bahagia rakyatnya. Contoh, seandainya ada berita tentang pajak kendaraan ditiadakan. Bagaimana kira-kira? Bahagia kan? Jika ada berita macam ini, bahagialah. Mungkin akan ada yang potong sapi, potong kambing, potong ayam karena bahagianya mendengar berita seperti ini. Tapi fakta yang kita dapatkan, banyak kabar tentang potong masa tahanan. Ya sudahlah, apa mau dikata. Kita lanjut ke India. Keputusan India ini diumumkan pada 19 Agustus 2025 dengan nilai kontrak mencapai 62.000 crore atau sekitar 7,1 miliar dolar AS untuk 97 unit jet tempur baru. Kalau kita jadikan rupiah India sekitar 620 miliar rupiah. Tapi kalau kita rupiahkan sekitar kurang lebih 110 triliun rupiah. Bagaimana kira-kira? Banyak tidak anggarannya? Bagi sobat nganggur yang sedang berjuang mendapatkan hayalan pekerjaan, ini banyak banget. Namun jika dibandingkan dengan angka fantastis korupsi di negara plus 62, ada tuh yang angkanya tembus sampai 285 triliun. Bahkan ada juga yang sampai kurang lebih 300 triliun. Kira-kira kita dapat berapa pesawat jenis ini dengan angka segitu? Pengadaan besar ini tidak hanya menjadi salah satu kontrak terbesar dalam sejarah Angkatan Udara India, tetapi juga menegaskan arah kebijakan strategis New Delhi yang semakin berorientasi pada kemandirian pertahanan. Langkah ini sejalan dengan program nasional Atmanirbhar Bharat atau India Mandiri, di mana pemerintah mendorong produksi alutsista buatan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari Rusia, Prancis, atau Amerika Serikat. Dengan penambahan armada ini, India berupaya memperkuat daya gentarnya, terutama menghadapi dinamika keamanan di Asia Selatan, baik rivalitas tradisional dengan Pakistan maupun ketegangan yang terus berlanjut dengan Tiongkok. Pesawat tempur Tejas sendiri memiliki kisah panjang dalam sejarah pengembangannya. Program Light Combat Aircraft atau LCA dimulai sejak awal 1980-an dengan tujuan menggantikan armada MiG-21 buatan Soviet yang sudah menua dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan tempur modern. India kala itu ingin membangun jet tempur buatan sendiri agar tidak selamanya bergantung pada pemasok asing. Uji terbang perdana dilakukan pada tahun 2001, tetapi perjalanan menuju produksi massal penuh dengan tantangan teknis, kendala pendanaan, dan penyesuaian teknologi. Versi produksi pertama Tejas Mk1 akhirnya mulai digunakan oleh Angkatan Udara India pada 2016. Seiring perkembangan kebutuhan versi lebih modern yaitu Tejas Mk1A disetujui pada 2021 dengan peningkatan signifikan di sektor radar, avionik, dan sistem persenjataan, menjadikannya andalan baru dalam modernisasi militer India. Secara spesifikasi, Tejas Mk1A merupakan pesawat tempur ringan multirole yang dirancang untuk mampu menghadapi berbagai skenario pertempuran. Jet ini memiliki panjang 13,2 meter dengan rentang sayap 8,2 meter dan bobot maksimum lepas landas yaitu 13.500 kg. Mengandalkan mesin tunggal General Electric F404JE IN-20 turbofan. Tejas mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 1,6 atau sekitar 2.200 km per jam. Jangkauan tempurnya mencapai sekitar 500 km tanpa pengisian bahan bakar udara. dengan ferry range hingga 1.700 km.
Dari sisi avionik, Tejas Mk1A sudah dilengkapi radar AESA, Active Electronically Scanned Array, helmet mounted display dan SAIX atau HMDS, serta sistem peperangan elektronik mutakhir untuk persenjataan. Pesawat ini dapat membawa rudal udara ke udara jarak dekat dan menengah seperti Astra dan Derby, rudal udara ke darat, bom pintar, rudal anti kapal, bahkan di masa depan direncanakan kompatibel dengan rudal supersonik BrahMos NG. Sebagai pelengkap, pesawat ini dipersenjatai Cannon 23 mm GSH-23. Kelebihan utama Tejas Mk1A adalah kemampuannya bermanuver tinggi karena bobotnya yang ringan, menjadikannya ideal untuk pertempuran jarak dekat atau dogfight. Namun saat dogfight di udara, jangan seperti film drama India yang terlalu lama slow motionnya, hingga 2 kali puasa 2 kali lebaran, mirip Bang Toib. Jangan-jangan itu juga yang membuat Pakistan mudah sekali menjatuhkan Rafale dan Mirage pada pertempuran lalu, hanya karena ikutan dengan film drama yang slow motionnya terlalu lama, itu terlalu lambat. Jangan begitu. Selain itu, desainnya memungkinkan fleksibilitas misi multi-role dari pertempuran udara, serangan darat, hingga operasi maritim. Dibandingkan jet tempur impor, biaya produksinya jauh lebih rendah, sehingga India bisa memproduksinya dalam jumlah besar untuk memperkuat armada. Kehadiran radar AESA, avionik digital, dan sistem peperangan elektronik terkini juga membuat Tejas tidak kalah dengan jet tempur generasi modern lain di kelasnya. Faktor yang tak kalah penting, Tejas adalah hasil karya industri pertahanan India sendiri, sehingga selain mengurangi ketergantungan pada luar negeri, juga membuka peluang ekspor ke negara-negara lain di Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika dan negara plus 62 juga bisa. Di balik kesuksesan ini, terdapat perusahaan milik negara yang menjadi motor utama, yakni Hindustan Aeronautic Limited. HAL didirikan pada tahun 1940 di Bangalore. HAL merupakan salah satu perusahaan kedirgantaraan tertua di Asia. Perusahaan ini berfokus pada desain, pengembangan, manufaktur, serta pemeliharaan pesawat tempur, helikopter, dan wahana udara lainnya. Sebelum meluncurkan Tejas, HAL sudah berpengalaman memproduksi pesawat-pesawat asing secara lisensi, termasuk MiG-21, Jaguar, hingga Su-30 MKI. Namun, proyek Tejas menjadi simbol baru kebangkitan HAL, sekaligus memperlihatkan kemampuan India dalam menghasilkan pesawat tempur modern dengan standar global. Dengan disetujuinya kontrak pengadaan 97 unit tambahan ini, Tejas Mk1A diproyeksikan akan menjadi tulang punggung Angkatan Udara India selama dekade mendatang. Lebih dari sekadar pesawat tempur, Tejas adalah lambang kemandirian teknologi pertahanan dan kebangkitan industri kedirgantaraan nasional India. Keputusan ini bukan hanya soal memperkuat armada tempur, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang India untuk meneguhkan posisinya sebagai kekuatan militer utama di kawasan Asia, sekaligus pemain baru dalam pasar ekspor persenjataan global. Bagaimana kira-kira? India bisa. Apakah Indonesia bisa? Jawabannya ada pada pemangku kekuasaan. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.